Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Awwab Syekhul Islam wal Muslimin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada kajian kita membaca dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala Al-Mulakhash fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang, atau kita sudah memulai pembahasan tentang makna tauhid secara bahasa dari wahada yuwahidu tauhidan, yang kalau kita artikan mengesakan. Kemudian kita jelaskan bahwasanya tauhid secara istilah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi atau ifradullah ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa al-asma' was sifat. Yang dari situ kita menjelaskan bahwasanya tauhid itu kalau kita rinci terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, yang artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan perbuatan Allah, yang tidak dicampuri atau tidak ada seorang pun atau siapapun yang ikut campur dalam hal tersebut. Seperti dalam masalah penciptaan, kita harus meyakini hanya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Allah yang menciptakan, berarti hanya Allah pula lah yang memiliki semua ciptaannya. Al-mulk artinya kepemilikan. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya alam semesta ini selain Allah ada pemilik lain, ya, maka itu tentu bertentangan, karena hanya Allah yang menciptakan, maka hanya Allah lah yang memiliki. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tadbir, pengaturan. Kalau Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki, maka Allah yang mengatur segalanya. Semua yang ada di alam semesta ini mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meyakini ada yang mengatur selain Allah. Adapun malaikat yang telah Allah perintahkan, Allah amanahkan untuk muwakkal, masalah seperti yang ditugaskan mengatur hujan atas izin Allah, dan ada keterangan bahwasanya memang malaikat ini ditugaskan, tapi dia tidak bisa mengatur tanpa izin Allah. Dan tidak boleh kita meyakini tanpa ada dalil, misalnya ada pengatur lain selain yang telah Allah izinkan, seperti malaikat mengatur hujan, ya, malaikat yang menjaga gunung atau lainnya. Tidak boleh kita meyakini misalnya laut ini ada jin, ya, yang menjaganya. Hutan ini ada fulan yang menjaganya. Semua yang menjaga dan mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya,
Dibuka saja nggak apa-apa kayaknya. Pintunya dibuka. Baik. Tauhid rububiyah ini semua manusia atau sebagian besar, kebanyakan manusia mengimaninya. Bahkan orang-orang musyrik dahulu, orang-orang musyrik yang mereka didakwahi oleh Rasulullah, bahkan akhirnya mereka berperang melawan Rasulullah, itu mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mematikan mereka Allah, yang memberi rizki mereka Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan tentang hal ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan tentu dengan segala isinya, bahkan yang menciptakan mereka, mereka akan dengan tegas mengatakan Allah yang menciptakan mereka. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, orang mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, Allah itu ada, Allah itu satu, itu tidak cukup dalam Islam. Karena orang-orang musyrik juga percaya, mereka mengimani hal tersebut, tapi tidak menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Ya, mereka musyrik didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba ketika kita tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur dan memberi rezeki kita semua, maka tentunya konsekuensinya adalah tauhid yang berikutnya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya apa? Kita mengimani bahwasanya hanya Allah sajalah yang boleh disembah. Kalau Allah satu-satunya yang menciptakan, Maha Pencipta, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memiliki kita semuanya, maka harusnya seorang hamba hanya menyembah Allah. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian semua Allah saja. Bapak-bapak boleh maju nanti yang lain supaya kalau ada yang datang bisa menyesuaikan. Maju enggak apa-apa. Wahai manusia sekalian, apa kata Allah? Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Jadi konsekuensi dari mengimani Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur, memberi kita rizki, memberi kita anak, memberi semuanya, maka konsekuensinya harusnya hanya Allah saja yang disembah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Hadis beliau, dalam sunnah beliau. Jadi yang ketiga ini terkait dengan sifat, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dalam masalah Asmaul Husna ini ada dua hal pokok yang harus kita fahami. Dalam tauhid Asmaul Husna, maka yang pertama kita harus mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang
disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Tidak boleh kita memberikan nama-nama sendiri. Nama-nama Allah itu tauqifi, harus ada dasarnya, ada dalilnya, Al-Quran atau Sunnah. Itu yang pertama, kita harus imani itu. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan apa di antara nama dan atau sifat Allah? Nama Al-Aziz. Allah Maha apa Al-Aziz? Apa Aziz? Maha perkasa. Orang perkasa tidak ada nggak orang perkasa? Manusia ada yang perkasa? Ada. Pertama kita harus mengimani, ini harus diperhatikan, Al-Aziz itu benar karena Allah yang menyebutkan Allah Aziz, tidak boleh kita menolak. Aziz itu maksudnya begini begitu, tidak. Pertama imani bahwasanya itu Aziz itu benar. Sesuai dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus meyakini kemahaperkasaan Allah itu sempurna dan tidak ada yang menandingi, tidak ada yang sama, tidak ada yang menandingi apalagi yang sama. Manusia bisa saja perkasa, tetapi keperkasaan manusia tidak disamakan dengan keperkasaan Allah. Allah maha sempurna dalam sifatnya. Keperkasaan manusia penuh dengan keterbatasan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah? Tidak ada yang sama. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama persis dengan Allah. Yang sama itu hanya namanya, hakikatnya tidak sama. As-Sami, Allah maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar, berarti kita harus meyakini Allah maha mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah, tidak seperti pendengaran makhluk. Tidak seperti pendengaran makhluk. Makhluk saja pendengarannya berbeda-beda. Pendengaran manusia dengan pendengarannya kucing sama tidak? Dengan pendengarannya ayam sama tidak? Bahkan sesama manusia kualitas pendengarannya pun berbeda-beda. Al-Basir, maha melihat. Maka ketika kita mendengar atau membaca atau mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, berarti sifatnya Allah melihat. Jangan disamakan melihatnya Allah dengan melihatnya manusia. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka mengimani tauhid uluhiyah harus menetapkan yang pertama, kalau nama atau sifat tersebut ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dibuka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah, kita wajib mengimani itu benar adanya. Bagaimana sifatnya? Sifatnya tentu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jangan disama-samakan dengan sifat manusia, sifatnya makhluk. Boleh maju sampai di sini enggak Bapak ikhwan? Sampai di depan sini. Itu dua hal pokok dalam masalah Asmaul Husna. Kita mengimaninya sesuai dengan dalil yang ada dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tidak boleh kita menolak. Allah mengatakan Allah Sami, Allah maha mendengar. Pendengarannya Allah itu, Allah mendengar tidak dengan pendengaran. Allah mendengar tidak. Kita harus mengimani dulu Allah maha mendengar. Kemudian yang kedua, kita harus mengimani bahwasanya pendengarannya Allah itu sempurna, tidak seperti pendengarannya makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang pendengarannya mendekati atau menyerupai pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan seperti apa. Tidak ada, kita hanya mengimani bahwasanya
Allah Maha mendengar dan kita mengimani pendengaran Allah Maha sempurna. Tidak ada yang menandinginya. Jelas dalam hal ini? Tayyib ikhwan azanillah wa iyyakum. Ketika kita membahas atau menjelaskan tentang tauhid, tauhid itu ada 3 jenis, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Sebagian orang mengatakan pembagian ini adalah pembagian yang bid'ah. Ini sama halnya keyakinan Trinitas yang ada di kaum Nasrani. Ini adalah tuduhan yang sangat keji. Keyakinan Trinitas, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah zat salah satu dari yang 3, atau 3 dari salah satu dari yang 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Mereka menyembah 1 dalam 3 atau 3 dalam 1. Sedangkan tauhid yang kita jelaskan tadi, kita menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya kita wajib mentauhidkan Allah dalam semua hal tadi, 3 hal. Tidak boleh kita hanya sekedar mentauhidkan Allah dalam rububiyah, enggak cukup. Sekedar meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak cukup. Tidak cukup sampai di situ. Harus juga kita beribadah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Nanti kita akan bahas secara detail ya tentang tauhid ini ya. Kemudian juga hal-hal yang menjadi lawan dari tauhid. Jadi secara umum para ulama menjelaskan tauhid itu dibagi menjadi 3 ya. Dan ini yang dijelaskan atau yang secara kalau kita lihat dari kitab-kitab Al-Imam At-Tabari diantaranya menjelaskan hal ini. Kemudian pembagian tauhid ini berdasarkan istiqra', jadi dilihat dalil-dalil. Ternyata dalam Al-Qur'an itu ya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tauhid ini kalau tidak menjelaskan masalah rububiyah, menjelaskan masalah uluhiyah. Kalau tidak menjelaskan uluhiyah, asma wa sifat. Itu saja. Sebagian ulama membagi atau mengkategorikan tauhid menjadi 2, yaitu tauhid al-ma'rifah wal ilm, tauhid yang berupa pengetahuan dan ilmu, yaitu kita mengetahui, mengilmui, mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna. Ini tauhid ma'rifah wal ilm, itu mencakup rububiyah dan asma apa? Wa sifat. Yang kedua, tauhidul ibadah wa talab. Tauhid ibadah atau tauhidul iradah wa talab. Tauhid yang merupakan ibadah dan permohonan dari seorang hamba, yaitu tauhid uluhiyah. Substansinya, isinya sama. Tauhidnya 3. Sebagian ada yang membagi mengatakan tauhid mulkiyah atau hukmiyah. Ini sebenarnya masuk di mana? Masuk di rububiyah. Kemudian terkait orang-orang yang menuduh-nuduh bahwasanya pembagian tauhid ini bid'ah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumullah ta'ala menulis kitab yang sangat bagus. Beliau menjelaskan dalilnya secara terperinci tentang hal ini dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fiman ankara firrat fiman ankara ala taqsimit tauhid. Taib. Kita lanjutkan. Kita baca dari kitabnya. Kemarin kita baru baca kata wa tauhid. Sekarang kita lanjutkan dengan wa khalaqtu. Wa khalaqtu, dan aku menciptakan atau aku telah menciptakan. Maknanya adalah al-khalqu huwa ibda'u syai'i
min ghairi aslin walahtida'in. Yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 9. Wa khalaqtu ay al-khalqu huwa ibda'u syai'in atau ibda'u syai'in min ghairi aslin walahtida'in. Khalaqtu, saya menciptakan. Apa maksud dengan al-khalqu? Penciptaan. Penciptaan itu adalah menciptakan apa? Menciptakan sesuatu. Itu yang dinamakan menciptakan. Taqaddamu ya ikhwan, maju-maju supaya yang di belakang bisa lebih nyaman, leluasa. Maju masih bisa juga. Ta'ala syabab. Al-khalqu menciptakan itu maksudnya apa? Ibda'u syai' min ghairi aslin. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu yang dilakukan oleh Allah. Ya. Kita kemarin baru jelaskan tauhid ya, kitab tauhid. Kita masuk sekarang ke qaulul muallif wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqtu di sini artinya adalah al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wal ihtida', menciptakan sesuatu tanpa ada sebelumnya dan tanpa ada contoh. Allah menciptakan manusia tanpa mencontoh, dan sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari tidak ada menjadi ada. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Kalau kita kadang menggunakan kata menciptakan, seseorang menciptakan, itu dari satu sisi saja, tidak menciptakan secara totalitas. Karena bahannya ada. Kalau antum menciptakan, ada orang sebut dia menciptakan pesawat, dia menciptakan mobil, bahannya bukan dia yang buat, ya kan? Dia menemukan, dia merangkai, dia begini. Dia itu dikatakan menciptakan dalam bahasa manusia sebiasanya, tapi dari sisi yang sangat sempit. Sisi yang sangat sempit, bukan penciptaan yang sesungguhnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Itu makna al-khalqu. Liya'budun agar mereka beribadah hanya kepadaku, atau agar mereka beribadah kepadaku. Al-ibadatu fil lughati, ibadah secara bahasa artinya at-tadallulu wal khudu'. Seseorang dikatakan beribadah, ibadah secara bahasa itu artinya merendah dan tunduk. Merendah dan tunduk. At-tadallul wa al-khudu'. Tadallul itu merendah, al-khudu' itu tunduk. Itu makna ibadah secara bahasa. Wa syar'an, adapun makna ibadah secara istilah syariat, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal a'mal ad-dhahirah wal batinah. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali ad-dhahirati wal batinah. Ibadah secara syariat artinya dia itu kata yang mencakup atau nama yang mencakup semua hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai Allah. Jadi setiap hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, minal aqwal wal a'mal ad-dhahirah wal batinah, baik itu berupa aqwal, ucapan, atau berupa perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu disebut ibadah. Saya ulangi, yang dimaksud dengan ibadah secara istilah adalah setiap hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa ucapan. Seperti apa ucapan yang berupa ibadah yang dicintai oleh Allah? Ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, zikir. Apa zikirnya gimana? Zikir apa? Baca Al-Quran, zikir, contoh zikir. Istighfar, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Itu adalah ucapan-ucapan nasihat, mengajarkan ilmu dengan lisan, sesuatu atau hal yang dicintai oleh Allah dan Allah ridho dengan hal tersebut, berupa ucapan, dohir, nampak. Akwal, amal, perbuatan. Kalau yang berupa perbuatan, contohnya apa? Solat masuk di situ perbuatan dan ucapan, perbuatan anggota badan maksudnya. Apalagi? Puasa, apalagi? Haji, zakat, rukun Islam ya. Apalagi? Tolong menolong, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Menyayangi anak-anak, menyayangi istri. Patuh dan taat kepada suami. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Ini masuk ibadah. Ya, masuk ibadah. Kita lanjutkan dulu baru nanti kita akan jelaskan secara lebih detail. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal ma'na al-ijmali lil ayah, dan makna global untuk ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insan wal jin illa li'ibadatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini adalah bayan, penjelasan untuk apa? Lil hikmah fi khalqihim. Penjelasan bahwasanya hikmah atau tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mereka. Mereka siapa? Jin dan manusia. Allah tidak menginginkan dari jin dan manusia seperti apa yang turiduhu sadah min abidiha, yang diinginkan oleh tuan-tuan atau raja-raja dari hamba-hamba mereka, dari budak-budak mereka. Raja-raja punya pembantu, punya budak. Pembantu dengan budak beda ya. Jangan sampai nanti salah pahami dikira pembantu sekarang sama dengan budak. Itu beda. Tujuan mereka punya anak buah, punya hamba-hamba sahaya. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu mencukupi kebutuhan raja tadi, kebutuhan pemimpin tadi. Dia punya anggota banyak, punya bawahan banyak. Taqaddamu syabab. Masih bisa antum di sini, enggak apa-apa syabab. Menghadap ke sini. Fadhal, apa-apa. Antum juga ya. Masih banyak. Yang di belakang maju supaya yang datang lagi bisa menyesuaikan. Kalau pemimpin-pemimpin, raja-raja itu butuh pembantu, butuh ini untuk kemaslahatannya sang raja. Sedangkan Allah menciptakan hamba-hambanya bukan karena Allah butuh mereka. Allah tidak butuh mereka. Allah tidak butuh hamba-hambanya. Jangan dikira Allah menciptakan manusia dan jin itu supaya Allah Subhanahu wa taala bertambah hebat, bertambah kemuliaannya, tidak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya jika manusia ini semuanya mereka menjadi orang atau makhluk yang soleh semua, atqa qalbin rajuli wa ala atqa qalbi rajulin minkum, semuanya hatinya bersih suci seperti hatinya malaikat atau seperti hatinya Rasulullah, semuanya
itu tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya manusia semuanya hatinya bejat seperti hatinya iblis, seperti iblis katakanlah, ya. Semua manusia kayak iblis, ya, itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi jangan dipikir dengan banyaknya orang beribadah, dengan banyaknya orang menyembah Allah, Allah jadi mulia. Kalau Allah tidak disembah jadi lemah. Seperti keyakinan sebagian orang terhadap dewa-dewa mereka. Allah tidak seperti itu. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. As-Samad itu semuanya butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada semuanya. Bahkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan jin dan manusia itu sendiri. Ketika mereka beribadah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, kemaslahatannya kembali kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah difahami, ya. Makanya dalam kita lanjutkan dulu penjelasan Syekh. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am wa innama aradal maslahata lahum Allah tidak menginginkan seperti yang diinginkan oleh raja-raja dari pembantu-pembantu atau dari hamba sahaya dari budak-budak mereka. Allah tidak menginginkan rizki, tidak menginginkan makanan, tidak menginginkan yang dibutuhkan oleh Allah, tidak. Tetapi innama aradal maslahata lahum. Akan tetapi justru Allah menginginkan maslahat untuk jin dan manusia. Makanya dalam lanjutan ayat surat Az-Zariyat ini, antum hafal semua kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sambungannya ada yang hafal? Siapa? Fadal. Ma uridu minhum. Iya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tegaskan di sini. Aku sama sekali tidak menginginkan mereka memberiku rizki, kata Allah, atau mereka memberiku makan. Allah tidak butuh antum kasih makanan untuk Allah, kasih sesaji, nggak perlu. Nah, Allah tidak butuh semua itu. Semua syariat yang Allah tetapkan untuk kebaikan kita. Maka Allah tegaskan, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq. Bahkan Allah lah yang ar-razzaq, maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha kuat, yang maha kokoh. Allah menciptakan kita bukan supaya Allah jadi tambah hebat. Ingat, Allah ciptakan kita untuk kemaslahatan kita. Dan kemaslahatan itu adalah apa? Apa? Ibadah. Adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin kita bertanya-tanya, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi prakteknya atau realitanya kita sehari 24 jam. Berapa jam antum beribadah? Salat. Oke lah, salat wajib 5 kali sehari. Persiapan semua wudu setengah jam lah. Kali 5 berarti berapa? 150 menit. Berapa jam itu? Ya? Itu hitungnya lama ya. Ya? Baik. Itu baru salat. Yang lain zikir pagi petang. Siapa yang belum zikir petang? Sambil berzikir. Zikir pagi, zikir petang, salat sunnah. Kira-kira berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah sehari? 3 jam? 4 jam? Masih lebih banyak kegiatan yang lain yang nampaknya bukan ibadah.
Makanya harus dipahami tadi, yang namanya ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, membaca Al-Quran, ya, duduk di masjid, i'tikaf, bukan hanya itu. Apa tadi definisi ibadah? Siapa yang masih ingat? Yang secara syariat. Tafadhol, satu yang mau jawab angkat tangan. Semua hal yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bagaimana caranya? Inilah bedanya antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Makanya kita disuruh berilmu. Kenapa? Kalau kita berilmu, kita bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas kita bernilai ibadah di sisi Allah. Dari mana atau bagaimana caranya? Antum bahkan mandi, bahkan tidur itu bisa bernilai ibadah. Kapan tidur bernilai ibadah? Tidurnya orang puasa. Tidak harus tidurnya orang puasa, ikhwan. Semua itu kembali kepada niat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inilah ahtasibu 'ala Allah naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap pahala dari Allah dengan tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dari Allah ketika saya sholat malam. Coba. Dia ketika tidur itu dalam rangka beribadah dan dia mengharapkan pahala dari Allah sebagaimana dia mengharapkan pahala ketika dia sholat malam, sholat sunnah. Bukan begitu kita tidur aja, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Seseorang ketika tidur atau ketika beraktivitas, dia niatkan untuk ibadah harus jelas. Misal dia tidur, saya sekarang tidur, ya. Misalnya pas malam tidur, saya tidur cepat tidur supaya saya ntar bangun malam, saya bisa murojaah hafalan, saya bisa sholat malam, ya. Saya bisa bangun sholat subuh, tidak terlambat sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Ketika kita beraktivitas dengan aktivitas kita, berangkat ke kantor, berangkat kerja, yang guru mau ke sekolahan, yang pedagang ke pasar, yang kantoran ke kantor, ya, yang berdagang mulai bawa dagangannya, itu pun bisa bernilai ibadah. Niatnya apa? Saya mencari nafkah yang halal untuk menafkahi diri saya dan keluarga saya dengan makanan yang halal, bernilai pahala di sisi Allah. Saya sebagai seorang suami lakukan ini sebagai kewajiban saya, karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka menafkahkan harta mereka. Ini kewajiban saya lakukan karena Allah. Saya mandi supaya segar. Dengan itu saya bisa beraktivitas dengan semangat, saya bisa beribadah dengan semangat. Seperti tadi dia tidur supaya nanti bangun, ya, segar ketika beribadah. Seorang yang berilmu, ya, dia bisa menjadikan rutinitasnya sebagai ibadah. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu, ibadahnya bisa saja hanya bernilai rutinitas. Itu yang dikatakan oleh para ulama, ibadatu ahlul ghaflah adah, wa adatu ahlul yaqdah ibadah. Ibadahnya orang yang lalai, dia tidak iringi dengan niat yang benar, niat mencari keridhaan Allah, jadinya cuma rutinitas, ya. Bahkan kadang sholat pun dia nggak bisa fokus, dia yang penting gerakannya saja. Sudah mulai Allahu Akbar, takbiratul ihram, hatinya sudah terbang kemana-mana, ya. Ingat ini, ingat itu, sampai salam. Imam lupa pun dia nggak paham, nggak tahu. Nah ini, kalau dia begitu terus dia lawan, ya. Lawannya gimana? Berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah kecil ke arah kiri dia kali.
Jangan ludah ya, tarik ludah banyak-banyak baru ludah di temannya, tidak. Yang dicontohkan oleh Rasulullah kiri 3 kali. Ya. Nggak kena temannya. Itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Ikhwana azani Allah wa iyyakum. Intinya beribadah itu ya, ada ibadah yang mahdoh, yang khusus. Ibadah yang memang murni ibadah, ada yang hal-hal lain tapi bisa bernilai ibadah. Maka di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini haruslah kita benar-benar tanamkan pada diri kita, semua aktivitas kita supaya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling besar nilainya dan kebanyakan orang tidak sadar adalah akhlak yang mulia. Tersenyum, ya, mudah tersenyum ketika temu temannya. Dia akhlak mulia, paling utama kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ya, membantu apa kebutuhan orang tua kita, melayani mereka sesuai dengan kemampuan kita. Mereka butuh dibantu ini, butuh itu, tanpa harus mereka meminta. Itu ibadah yang sangat besar nilainya. Dan akhlak mulia secara umum. Kalau kita tadi bicara tentang sholat, tawaf, kemudian i'tikaf, baca Al-Quran, itu kan waktunya sangat terbatas, ya kan? Paling banter semangat pas Ramadan kita baca Quran, gas ya, Ramadan habis itu biasa-biasa. Tapi kalau akhlak mulia, kemana saja kita berakhlak mulia, ketemu saudara kita, teman kita, kawan, kita tahu dia muslim, mengucapkan salam, assalamualaikum, tersenyum, ya. Jangan ketemu sudah tahu dia muslim hanya karena ini nggak pernah hadir di majelis ilmu kita ini, muka sangar, ya. Pertama pasang muka garang, enggak, senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaqin. Ustaz, sekarang terkelihatan kalau pakai masker. Ya, enggak apa-apa, tapi orang tahu lah antum senyum atau antum lagi marah meskipun pakai masker, ya kan? Ya. Maka ikhwana azani Allah wa iyyakum. Ini hal yang sangat penting, akhlak mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala punya risalah khusus tentang akhlak ini. Beliau mengatakan, kebanyakan orang kalau dia lagi bersedekah, lagi sholat, lagi berzikir, lagi duduk di majelis ilmu, lagi berpuasa, lagi membayar zakat, berharap pahala tidak? Dia berharap pahala dari situ. Tapi sangat sedikit orang yang sadar dan dia meniatkan pahala dari Allah tatkala dia sedang berakhlak mulia, bertutur kata yang baik, ya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, ya. Lihat ada duri di jalan disingkirkan, lihat ada sandal berantakan ditaruh di rak, ya. Bernilai pahala semua, ikhwan, kalau niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan azani Allah wa iyyakum, tadi dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan Allah tidak menginginkan seperti apa yang diinginkan oleh raja-raja atau pembesar-pembesar yang menginginkan pertolongan dari pembantunya atau dari hamba sahayanya untuk membantu melengkapi kebutuhannya, membantu memberi makan, tidak. Sebaliknya, Allah yang akan memberi kita rizki. Tadi dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumallahu taala, hadis ini disebutkan oleh At-Tirmidzi hasanun gharib. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan. Wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita manusia, ya, kita anak Adam, bukan anak kera seperti teori
yang dikemukakan oleh Darwin atau yang lainnya. Ya, kita anak Adam, keturunan Adam alaihissalam, keturunannya Nabi. Ya. Dia mengatakan keturunan Nabi sama, kita keturunan Nabi Adam. Ya. Taib. Ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan. Fokuslah engkau untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Kita dibuat cukup oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita fokus untuk ibadah. Bahkan tafarruq ini sebenarnya pokoknya ibadah ajalah. Wa asud faqraka. Saya akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutupi kefakiranmu, kata Allah. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak melakukan itu, mala'tu sadraka syuglan walam asud faqrak. Saya akan penuhi hatimu dengan kesibukan-kesibukan yang tidak berarti dan tidak akan saya tutupi kefakiranmu. Ginan dan fakir ini bukan berarti banyak harta dan sedikit harta, tidak. Cukup itu hati ya. Orang kalau namanya fakir, orang tidak cukup ya, toma, rakus ya. Biarpun hartanya banyak dia tidak akan merasa cukup. Ini yang berbahaya. Tetapi kalau kita diberi hati yang qanu oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah, maka diberi dengan kecukupan ya. Kita bersyukur kepada Allah, hati tenang. Tapi kalau orang sudah hartanya banyak, dia nggak cukup, dia pingin ini, pingin itu, bahkan semakin banyak hartanya semakin rakus dan semakin tidak tenang. Kalau harta banyak tetapi dia gunakan di jalan Allah, dia gunakan untuk ibadah, Allah jadikan dia qanaah dan Allah terus tambah harta tadi. Yatihi wa hiya ragimah. Harta yang datang menghampiri dia dalam kondisi dunia atau harta itu rendah di mata dia. Tapi sebaliknya, kalau kita motivasi kita hanya dunia kita kejar, nggak akan pernah merasa cukup, Wala ya'tihi minad dunya illa ma qad kutibalah. Yang dia peroleh hanya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ayat ini dan juga pembahasan di bab ini tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita semua misi kita di dunia, tujuan kita diciptakan di dunia itu ini. Dan misinya para nabi semuanya sama. Nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya, yaitu mengajarkan tauhid. Kenapa harus tauhid? Dan di dalam hal ini khususnya tauhid uluhiyah. Karena kalau tauhid rububiyah tadi hampir semua orang mempercayai, kecuali Fir'aun karena sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Orang-orang Majusi atau orang-orang ateis, orang Majusi dia juga menolak karena mereka mengatakan pencipta itu ada dua. Masih ingat apa kemarin keyakinannya orang Majusi? Siapa pencipta? Kegelapan dan terang, bukan api. Kegelapan dan terang keyakinan mereka, yang mereka sembah api. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka atau tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Apa yang dimaksud di ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Taisir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Beliau menjelaskan maksudnya di sini kebanyakan orang beriman kepada Allah dalam masalah rububiyah. Rububiyah mereka beriman. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang Maha Esa, ya. Allah satu, itu kebanyakan beriman. Dan kebanyakan orang seperti itu, tetapi banyak yang jatuh kepada kesyirikan dalam hal apa? Mereka berdoa kepada selain Allah.
Mereka beristighosah kepada selain Allah. Mereka bersumpah demi selain Allah. Mereka bernazar kepada selain Allah. Mereka berkurban untuk selain Allah. Ya. Dan kita ketika menjelaskan hal ini, menyampaikan dalil-dalil ini, bukan tugas kita untuk memvonis si A ini musyrik, si A ini kafir, tidak, bukan itu. Ingat, tujuan kita belajar berilmu adalah untuk pertama kita amalkan untuk apa? Agar kita bisa menerapkan tauhid dengan benar. Mengajarkan tauhid untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita jatuh kepada lawan dari tauhid. Apa lawannya? Syirik. Coba perhatikan baik-baik. Syahadat kita. Apa yang antum baca syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita fokus pada la ilaha illallah. La ilaha illallah ini mencakup dua hal. La ilaha. La ilaha. Tak boleh la ilaha saja. La ilaha ini baru satu bagian. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah. Ini kita menolak semua sesembahan. La di sini la nafiyah. Sebagian ulama menjelaskan nahiyah artinya dilarang, tidak boleh. Tapi yang lebih tepat nafiyah, kita menolak. Tidak ada satu pun sesembahan yang berhak disembah. Tidak boleh kita menyembah pohon, tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah ustadz, tidak boleh menyembah habib, tidak boleh menyembah apapun dia. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Kecuali hanya Allah saja yang boleh disembah. Maka harus lengkap ya. Kalau antum baca tahlil la ilaha illallah, jangan la ilaha terus berhenti, repot. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak boleh. Sapi, apalagi ular, apalagi tidak boleh semuanya disembah. Hanya boleh menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Taib. Jadi dari situ kita belajar tauhid, menolak semua dan menetapkan hanya Allah. Berarti harus belajar tauhid, harus tahu juga syirik. Makanya nanti kitab tauhid ini dia secara khusus dan secara detail membahas tentang tauhid dan hal-hal yang bisa merusak tauhid, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Terkait syirik sendiri para ulama menjelaskan ada sebagian membagi syirik itu ada syirik besar, syirik kecil, asyirkul akbar, wasyirkul asgar, wasyirku al-khafi. Ya. Ada yang syirkul akbar wa syirkul asgar saja. Tapi intinya sama, semua poinnya sama. Syirik besar dan syirik kecil. Nanti kita akan bahas apa-apa saja contoh syirik ya. Dan apa saja hal-hal yang bisa merusak tauhid. Ini beliau tulis untuk hal itu. Kenapa? Karena pada zamannya beliau melihat masih banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah nggak paham ini. Makanya beliau menulis ini untuk mendakwahi, mengingatkan mereka. Bukan untuk memvonis-vonis. Kita berdakwah bukan untuk memvonis. Ya. Bukan untuk membagi kalian neraka atau yang surga. Emang di surga punya nenek moyang antum? Ya. Allah yang menentukan fulan surga, fulan neraka, ya. Kita punya kaedah, tetapi bukan kita tujuannya itu menghakimi orang, bukan. Hakim itu nanti kembalikan kepada menghakimi orang, memutuskan ini, kembalikan kepada hakim. Kita bukan hakim, kita ini duat, kita ini dai, mengajak, mengingatkan. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan, mengingatkan akan bahaya dosa dan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu membuat sekutu atau tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka perlu belajar tentang tauhid dan juga syirik. Kita lanjutkan. Qala syarih hafidhahullah ta'ala wa munasabatul ayati lil bab annaha tadullu ala wujubit tauhid alladhi huwa ifradullahi bil ibadah li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik. Munasabatul ayah lil bab, korelasi atau hubungan antara ayat tadi, ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa lil bab, dengan bab kitabut tauhid ini, dengan bab muqaddimah ini. Babnya apa? Annaha tadullu, bahwasanya ia, yaitu ayat ini, tadullu, menunjukkan ala wujubit tauhid, ya. Dia menunjukkan atau merupakan dalil tentang wajibnya tauhid. Annaha tadullu ala wujubit tauhid. Terlalu cepat? Kalau terlalu cepat bilang antum, ya. Annaha tadullu ala wujubit tauhid, bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang wajibnya bertauhid, wajibnya kita bertauhid. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah, yang mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Li'annahu, karena ia, yaitu karena Allah, ma khalaqal jinna wal insa. Ma di sini ma an-nafiyah, tidaklah, khalaqal jinna wal insa, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa li ajli dalik, kecuali semata-mata untuk hal tersebut. Untuk itu apa? Untuk tauhid. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah. Dari sini, dari ayat ini, banyak hal yang dapat kita petik. Di antaranya, kata beliau, ma yustafadu minal ayah. Pelajaran apa saja yang dapat kita petik dari ayat ini? Al-awwal, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain, al-jin wal ins. Wajibnya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Siapa yang wajib? Ats-tsaqalain. Tsaqalain itu dua makhluk yang diciptakan untuk beribadah, yaitu jin dan manusia. Ats-tsaqalain itu jin dan manusia. Dari sini berarti jin itu punya kewajiban beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin juga mukallaf, ya. Nanti kalau jin ini dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dia juga nanti akhirnya surga atau neraka. Jin diperintahkan untuk bertauhid. Tapi bagaimana ibadahnya jin? Apakah sama dengan manusia? Secara umum ibadahnya adalah mentauhidkan Allah, tetapi rincian ibadahnya ya kita nggak perlu kepo dengan dunia jin. Jin wudunya gimana Ustaz? Salatnya gimana? Antum nggak perlu kecuali dijelaskan dalam hadis, ya, nggak perlu tahu. Jelas dia. Dan jin juga macam-macam. Ya, ada jin yang ahlu sunnah, ada jin yang syiah. Ya. Al-A'mash rahimahullahu taala, seorang tabi'in, ulama salaf, ditanya, pernah menceritakan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada jin muslim, jin sunni, ma rafidatu fikum? Faqala syarruna. Jin ini, jin ahlu sunnah ini ditanya, jin salafi ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Rafidah, jin Rafidah? Oh, mereka itu yang paling buruk. Iya. Siapa lagi yang lebih buruk daripada orang-orang Rafidah? Ya. Orang Yahudi ditanya, bagaimana menurut kalian murid-muridnya Nabi Musa? Mereka katakan apa? Orang yang terbaik dari kalangan kami. Orang-orang Nasara ditanya, bagaimana murid-muridnya Nabi Isa, Hawariyun? Mereka adalah manusia-manusia terbaik dari kalangan kami. Orang Syiah ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad? Mereka bilang, dong murtad semua. Alangkah bejatnya orang-orang Syiah Rafidah. Lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani. Waliyadzubillah. Taib.
Kemudian kita tambah 5 menit, setelah itu kalau ada pertanyaan, atau pertanyaannya 5 menit saja ya. Ada pertanyaan enggak? Di FB, kalau di FB nggak ada berarti nggak ada kawan. Antum ada? Baik. Kita lanjutkan dulu biar besok kita pindah ke ayat berikutnya. Ats-tsani bayanul hikmah min khalqil jin wal ins. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah penjelasan tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Hikmahnya apa tadi? Untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ats-tsalis annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Fa fi hadha raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Yang ketiga, bahwasanya al-khaliq, sang penciptalah yang berhak, huwallazi yastahiq, dialah yang berhak al-ibadah, yang berhak untuk diibadahi, duna ghairihi mimman la yakhluq, ya, tidak selainnya, yang selain yang menciptakan tidak berhak, ya. Fa fi hada, dalam hal ini raddun, kita membantah ala ubadil asnam wa ghairiha, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung dan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang diperintahkan kita menyembah Allah yang karena Allah menciptakan kita. Jangan menyembah yang kita ciptakan. Orang buat patung, orang buat ini, dia sembah sendiri. Ya, maka ini bantahan untuk mereka. Kemudian yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih li'annahu huwal khaliq wa hum makhluqun. Ayat ini atau pembahasan ini merupakan penjelasan, bayan itu penjelasan ghinallah, Allah maha kaya, ya. Allah tidak membutuhkan, ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi, artinya Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Wa hajatil khalqi ilaihi, dan sebaliknya makhluk-makhluknya membutuhkan Allah. Al-haja ilaihi, membutuhkannya. Kenapa? Li'annahu huwal khaliq, karena dialah sang pencipta. Wa hum makhlukun, dan mereka semua diciptakan. Kemudian yang kelima, pelajarannya adalah itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah, kita menetapkan hikmah. Itsbatul hikmah, kita menetapkan hikmah. Fi af'alillahi subhanahu, pada perbuatan-perbuatan Allah. Allah menciptakan, ada hikmah di balik penciptaan Allah. Allah bahkan menciptakan iblis. Ya. Apa segi baiknya iblis kalau dilihat secara langsung? Gak ada. Iblis isinya merusak, mengajak manusia ke neraka jahanam. Tapi Allah ciptakan. Semua penciptaan Allah, semua perbuatan Allah itu ada hikmah di balik itu. Ya. Maka tidak ada yang buruk dalam salat. Ketika salat lail, Rasulullah SAW membaca doa, wa syarru laisa ilaik, keburukan ya Allah tidaklah dinisbatkan kepadamu. Karena semua perbuatan Allah itu baik. Mungkin dari sisi kita, oh ini buruk, tapi di balik itu ada kebaikan yang dikehendaki atau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini mungkin kajian kita untuk sore kali ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Nah, pertanyaan kemarin ada yang belum dijawab? Boleh. Apakah dibolehkan dalam Islam orang yang berkeyakinan bahwa tauhid itu cukup dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta? Itu saja pertanyaannya. Apakah dalam Islam cukup seseorang
ya, meyakini Allah satu-satunya pencipta, itu saja tauhidnya cukup. Tadi sudah kita jelaskan, cukup atau tidak? Tidak cukup, karena orang-orang musyrik juga meyakini hal itu. Ya, orang-orang musyrik meyakini hal itu, bahkan bukan hanya meyakini Allah yang menciptakan mereka. Mereka juga berdoa meminta kepada Allah, terutama kalau dalam kondisi susah. Mereka bertauhid, minta hanya kepada Allah. Tapi nanti kalau udah kembali senang, kembali ke lingkungannya, mereka minta berdoa juga kepada berhala-berhala. Seandainya tauhid cukup dengan itu, maka Rasulullah tidak usah capek-capek, karena mereka semua, ya, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik di Mekah pada masa jahiliyah, apakah mereka tidak meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka? Mereka meyakini. Pada pembahasan kita di tafsir surat An-Naba, kita jelaskan orang-orang musyrik itu bukan ateis. Ya, mereka meyakini Allah ada, Allah itu satu. Tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itu yang jadi masalah. Dan ini yang sering terjadi. Orang jatuh kepada kesyirikan dalam masalah apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Rububiyah dia ngakuin. Walaupun sekarang kita dapati juga ternyata sebagian orang ada yang lebih parah, dia juga jatuh kepada rububiyah. Dia meyakini yang bisa memberi jodoh ini, yang bisa memberi apa? Yang memberi hasil rizki dan yang lainnya selain Allah. Ini syirik dalam masalah rububiyah. Kalau dia sudah syirik dalam masalah rububiyah, jelas uluhiyahnya parah. Orang yang rububiyahnya benar aja belum tentu uluhiyahnya benar. Sedangkan tauhid itu harus semuanya. Seorang dikatakan muwahhid dalam masalah rububiyahnya harus benar, uluhiyahnya juga, asma wa sifatnya juga benar. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan yang di sini kalau ada yang mau bertanya. Tafadhal. Cukuplah sesuatu hal yang Allah kasih, bisa bersyukur. Sedangkan ada perkataan jika mencari ilmu jangan cepat puas. Imam Ahmad juga berkata, carilah ilmu hingga mati. Apakah ini termasuk cepat tidak cukup? Tadi antum bilang Ustaz Cukuplah dengan sesuatu hal yang Allah kasih. Tadi Ustaz ada bilang seperti itu. Tentang nama Allah. Iya, yang kita kalau dikasih rezeki, kita tidak terlalu mencari, Ustaz. Tidak terlalu Mencari, dalam artian jangan terlalu ngoyo. Baik, barakallahu fiik. Yang kita bilang, ya kita sampaikan dari hadis Qudsi, ya. Kita diperintahkan untuk fokus ibadah, dalam artian semua aktivitas kita usahakan bernilai ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah. Jangan orientasinya dunia. Tidak tercela seorang muslim mencari rezeki, mengumpulkan harta, ya, tetapi itu semua dijadikan sebagai sarana membantu dia beribadah kepada Allah. Bukan tujuannya itu hanya sarana. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat yang awal pertama apa? Wabtaghi bima atakallahu daral akhirah. Dan raihlah, carilah dengan semua yang Allah karuniakan kepadamu, jadikan itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk apa? Untuk menggapai kebahagiaan kampung akhirat. Ini sarana semua. Anak, istri, harta, antum punya mobil, punya ini. Kalau itu menjadi sarana antum bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan, maka itu adalah kebaikan. Tapi yang jadi masalah ketika kita jadikan orientasinya dunia, seakan-akan itu saja cukup, tujuannya itu, maka ini keliru. Maka diantara doa Rasulullah, wala taj'alud dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Dunia ini wasilah, sarana untuk menggapai kebahagiaan yang sungguhnya. Antum menikah, antum punya uang, punya ini, bagus. Jadikan itu sarana untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Karena kalau kita punya semua dunia lantas tidak berguna untuk akhirat kita, waliyadzubillah, itu akan jadi beban bagi kita, akan jadi bumerang bagi kita nanti, akan jadi bumerang. Maka yang seharusnya adalah kita jadikan semua karunia Allah,
harta, kecerdasan antum, kekuatan antum, semuanya untuk menggapai akhirat. Adapun seseorang dalam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak akan puas, iya kalau tujuannya dunia. Bahkan disebutkan bahwasanya talibud dunya wa talibul ilm, orang yang mencari dunia dan mencari ilmu ini nggak akan puas. Maka jadikan dunia antum yang antum cari itu karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, jangan di jalan dunia. Karena Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, celakalah hamba duit. Ya, kalau dia orientasinya duit, dia hanya jadi hambanya dunia. Ta'isa abdud dunya, ta'isa abdud dinar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, masih ada? Tafadhal. Ustaz, bagaimana bila seseorang hingga akhir hayatnya tidak pernah berbuat syirik tapi sering meninggalkan sholat? Apakah amal soleh dan doa anak-anaknya bisa menghapuskan dosanya? Ulangi. Bagaimana bila seseorang hingga akhir hayatnya tidak pernah berbuat syirik tapi sering meninggalkan sholat? Baik, barakallah. Sering meninggalkan sholat tapi masih sholat. Iya, jarang-jarang gitu. Ya? Sholatnya jarang-jarang. Tapi masih sholat. Allah barik fikum. Orang yang dia bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, tapi dia meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat. Yang jadi perdebatan di antara ulama, orang yang dia meyakini sholat wajib tapi tidak pernah sholat sama sekali. Mayoritas ulama mengatakan dia ini melakukan dosa besar. Dia dihukumi sebagai seorang fasik, harus bertobat. Kalau tidak bertobat, pemerintah kaum muslimin, pemerintah ya, bukan ustadz, bukan antum, bukan pemerintah yang berhak ya, menghukum dia dengan hukuman ya, dibunuh kalau tidak mau tobat. Dan dia mati dalam kondisi sebagai seorang muslim. Adapun sebagian ulama yang lain ya, mengatakan orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak mau sholat, meskipun dia meyakini sholat wajib, dia dihukumi sebagai seorang yang keluar dari Islam, murtad. Karena Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kalau dia dianggap murtad, diyakini murtad, berarti otomatis dia tidak masuk surga ya. Itu pendapat sebagian ulama. Intinya, saking pentingnya sholat, saudaraku, sampai orang yang meninggalkan sholat itu statusnya diperselisihkan. Dia ini masih muslim atau tidak, ini diperselisihkan. Antum mau status antum diperselisihkan? Di rumah antum punya status, ini anak kita bukan pak ya, kita buang aja gimana? Jangan bu, satu ibu bilang jangan, bapak bilang jangan, tapi ibu bilang buang aja dah, bukan ini. Kira-kira gimana antum? Itu baru di rumah. Bagaimana dengan kalau status seorang muslim diperselisihkan? Dia ini muslim atau bukan? Bukan oleh orang-orang awam, oleh ulama 4 madhab ya. Maka ini menunjukkan begitu pentingnya sholat. Tidak sepantasnya seorang muslim menggampang-gampangkan masalah sholat. Sholat ini yang menjadi amalan modal utama kita setelah tauhid ya. Terus tentang orang yang masih sholat, Wallahu ta'ala a'lam, termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang dihukumi kafir adalah yang meninggalkan sholat sama sekali. Kalau dia masih sholat walaupun jarang-jarang, dia masih muslim. Bagaimana dengan ini? Kalau dia bertauhid benar, tauhidnya, dan dia masih dianggap muslim dengan sholatnya yang kadang masih bolong-bolong atau kadang ditinggalkan, berarti kaidahnya diserahkan kepada Allah nanti di akhirat ya. Kalau Allah berkehendak, dia harus dicuci dulu di neraka, waliyadzubillah. Sehari di neraka seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan mengerikannya. Amalan yang pertama kali dihisab nanti sholat, maka hendaknya kita perhatikan sholat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup ya? Masih ada lagi? Baik, terakhir ya.